Oke, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Baiklah, adik-adik. Jadi untuk materi kali ini adalah materi yang akan disampaikan dalam perkuliahan secara asinkron. Dan materi kita kali ini adalah mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi bagaimana suatu polutan ketika dia sudah terpapar di lingkungan. Jadi, ada beberapa hal yang ada beberapa learning outcome atau ada beberapa capaian yang diinginkan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan apa sih yang akan terjadi pada polutan begitu polutan tersebut sudah keluar dari sumbernya dan masuk ke lingkungan. Kemudian setelah tahu nih, si polutan ini kalau dia sudah keluar dari sumbernya, apa saja yang akan dialami oleh polutan tersebut, kan tentunya ada faktor-faktor eh, yang mempengaruhi bagaimana si polutan tersebut mengalami transportasi dan transformasi di lingkungannya. Jadi, capaian pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa diharapkan dapat menyebutkan dan menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi bagaimana pergerakan dan transformasi atau perubahan dari polutan tersebut ketika dia sudah ada di lingkungan. Selanjutnya, capaian pembelajaran yang ketiga adalah karena pH atau keasaman itu merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pergerakan dan transformasi dari polutan di lingkungan. Jadi, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa itu dapat menjelaskan gimana sih peranan si pH ini dalam hal mengatur bagaimana si polutan tadi bisa berpindah tempat, bisa mengalami transformasi. Ya, oke. Jadi kita masuk ke subbab yang pertama dulu. Jadi gini, polutan itu kan pasti ada sumbernya ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, begitu polutan tersebut keluar dari sumbernya, apa yang akan terjadi dengan polutan tersebut? Yang pertama tentunya polutan begitu dia keluar dari sumbernya di sini, dia bisa sampai ke satu kompartemen lingkungan dan atau berpindah ke kompartemen lingkungan yang lain, itu tentu saja melalui proses pergerakan atau transportasi. Nah, perpindahan, transportasi, mobilitas dari polutan atau mobilitas itu menunjukkan seberapa mudah si polutan tersebut dapat berpindah dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lain. Itu sudah pernah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, dan salah satunya tentu saja adalah spesiasi dari polutan tersebut. Ini nanti yang akan kita bahas salah satunya di dalam perkuliahan kali ini. Nah, perpindahan itu sendiri dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Perpindahannya bisa saja terjadi melalui proses pelarutan, dissolution, atau leaching, peluruhan. Leaching ini gini deh. Misalnya nih, polutannya ini tadinya terikat pada suatu material lain, pada suatu permukaan material lain. Kemudian karena entah karena ada reaksi kimia atau tapi umumnya karena adanya pelarut sih, leaching ini adalah luruhnya polutan dari yang semula dia terikat pada suatu material, dia luruh ke suatu pelarut sehingga berpindah fasenya dari yang dia semula terikat pada suatu material atau bahan tertentu dia menjadi larut. Itu yang namanya leaching. Nanti kalau ada mungkin ada yang magang di dinas lingkungan hidup atau semacamnya. Ini salah satu analisis rutin yang sering dilakukan adalah analisis kualitas air lindi.
Nah, kalau bahasa Indonesianya, air luruhan, air cucian yang keluar yang merembes itu, sorry, itu sebetulnya adalah hasil dari proses leaching ini dan disebut sebagai air lindi. Nah, kemudian, ini leachingnya saya malah 2 kali ya, saya tulis, mohon maaf. Salah satu mekanisme lain yang juga sangat mempengaruhi pergerakan dari polutan di lingkungan, salah satu proses yang mempengaruhi transportasi atau pergerakan dari suatu polutan di lingkungan, itu adalah proses sorpsi. Kemudian juga ada volatilisasi atau penguapan. Penguapan ini ketika si polutan berubah fase mungkin dari fase padatnya atau dia semula berada dalam fase cairan. Kalau mengalami volatilisasi, tentu saja dia berubah fase menjadi fase gasnya. Nah, presipitasi ini juga salah satu faktor yang dapat terjadi dalam hal perpindahan atau transportasi atau pergerakan polutan dari suatu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lain. Kemudian, di dalam suatu kompartemen lingkungan, polutan itu juga dapat mengalami transformasi. Transformasi atau perubahan. Nah, perubahan yang dapat terjadi atas polutan ini bermacam-macam. Bisa saja dia mengalami degradasi. Degradasi minggu lalu sudah kita bahas. Degradasi ini adalah perubahan struktur suatu senyawa sehingga menjadi lebih sederhana daripada strukturnya mula-mula. Kemudian juga ingat terutama kalau misalnya dia berada dalam kondisi dengan pH yang ekstrim, entah sangat asam atau sangat basa, maka senyawa kimia tersebut yang polutan tersebut dapat mengalami reaksi reduksi oksidasi. Transformasi lain yang juga dapat terjadi, yang dapat dialami oleh suatu polutan, itu adalah fotodegradasi. Masih ingat ya, pokoknya kalau ada foto di depannya, itu adalah reaksi yang melibatkan radiasi elektromagnetik. Jadi fotodegradasi di sini adalah degradasi senyawa kimia yang difasilitasi oleh radiasi elektromagnetik. Dan tentu saja berbagai macam transformasi atau perubahan senyawa kimia tadi itu dapat terjadi melalui berbagai reaksi-reaksi, baik reaksi biologis apalagi reaksi kimia. Oke, jadi begitu suatu polutan terlepas dari sumbernya masuk ke lingkungan, maka dia akan mengalami perpindahan dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lain. Perpindahannya bisa melibatkan beberapa mekanisme berikut ini. Selain itu, tentu saja selain mengalami perpindahan dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lain, polutan tersebut akan mengalami berbagai macam bentuk transformasi atau perubahan. Perubahannya bisa degradasi, reaksi redoks, dan bermacam-macam seperti yang ada di dalam daftar ini. Ini hanya sebagian kecil saja deh ya, karena yang namanya transformasi senyawa kimia itu sangat kompleks, tergantung pada senyawa kimianya apa, dia berada di kompartemen lingkungan yang mana, kemudian juga situasi dan kondisi kompartemen lingkungannya itu seperti apa. Tapi yang pasti, yang paling penting untuk diketahui adalah begitu polutan itu terpapar ke lingkungan, maka 2 hal utama yang akan terjadi terhadap si polutan ini adalah dia mengalami perpindahan atau pergerakan, kemudian juga dia mengalami transformasi. Nah, kita masuk ke perpindahannya dulu atau pergerakannya dulu. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan si polutan ini berpindah dari satu
fase ke fase yang lain sehingga memudahkan dia untuk berpindah dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lain, ini adalah proses terlarut. Nah, terlarutnya ini kita akan mengatakan bahwa suatu senyawa itu terlarut kalau misalnya si senyawa yang tadinya berada dalam bentuk pure, dalam bentuk segaan murninya, dalam bentuk apa ya? Enggak, maksudnya di sini dia tidak, kalau leaching tadi kan dia berada dalam keadaan terikat dengan bahan lain, lalu dia ada larutan, ada fase pelarut yang dapat menarik atau meluruhkan si polutan tadi dari tempat di mana dia mula-mula menempel, itu kan namanya leaching ya. Nah, kalau pelarutan ini, dianya ini berada ya tidak terikat pada ini apapun tadinya ya. Lalu dia berpindah fase ke dalam suatu larutan, dissolution. Mudah-mudahan masih ingat, ini waktu SMA sudah pernah dapat, kemudian juga saya yakin kimia dasar dan keseimbangan kimia kayaknya dapat nggak sih, Dek? Ada yang namanya KSP atau konstanta kelarutan. Konstanta kelarutan ini akan menunjukkan apakah si zat tadi, apakah si senyawaan tadi itu dia akan terlarut atau justru dia mengendap keluar dari larutannya. Nah, ini yang berulang-ulang kali selalu saya ingatkan. Jangan lupa deh, ini sangat penting soalnya konsep tentang kelarutan ini. Kelarutan dari suatu senyawa ini akan sangat dipengaruhi oleh polaritasnya. Masih ingat ya? Kaidah likes dissolves likes, yaitu senyawa yang polar itu akan larut di dalam pelarut yang polar. Sementara senyawa-senyawa non-polar ini tentunya akan larut di dalam pelarut-pelarut yang non-polar juga. Nah, sekarang kita lebih meruncing ke polutan-polutan organik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang persisten organik polutan atau pencemar-pencemar organik yang persisten. Ingat nggak, salah satu karakteristik utama dari persisten organik polutan adalah sifatnya yang hydrophobic dan atau dia lipofilik. Hidrofobik ini dia tidak larut di dalam air, dia sulit sekali untuk larut di dalam air. Dan gini ya, kalau misalnya dia hydrophobic, maka biasanya dia lalu akan bersifat lipofilik atau mudah larut di dalam lemak. Kalau dia hydrophobic artinya dia sulit untuk larut di dalam pelarut polar. Dia lipofilik, dia ini mudah larutnya di dalam pelarut-pelarut yang non-polar. Karena lipid itu kan non-polar deh ya. Yuk, coba sambil diingat-ingat lagi materi kuliah minggu lalu. Kenapa jadi sebagian besar dari polutan organik itu bersifat hydrophobic dan lipofilik? Karena strukturnya yang menyebabkan dia menjadi bersifat non-polar. Nah, jadi karena sebagian besar senyawa-senyawa organik tersebut, dan ini kita konteksnya adalah pencemar organik, mereka ini rata-rata kan sifatnya itu cenderung non-polar, sehingga dia bersifat lipofilik yang mudah untuk larut di dalam pelarut-pelarut organik yang juga sama-sama non-polar. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membahas tentang apa itu KOW, yaitu koefisien partisi oktanol air. O ini dari oktanol, W ini dari water atau air. KOW atau koefisien partisi oktanol air ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai konsep berapa konsentrasi suatu senyawa pada saat seimbang, berapa konsentrasi senyawa tersebut di dalam fase oktanol
dibandingkan dengan konsentrasi senyawa tersebut di dalam air. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, semakin dia sifatnya non-polar, maka tentu saja kelarutannya di dalam pelarut non-polar, yaitu fase oktanol ini akan semakin tinggi, sehingga harga CO-nya yang ditunjukkan dengan harga CO yang semakin tinggi, maka otomatis KOW-nya juga semakin tinggi, deh ya. Sebaliknya, kalau dia cenderung lebih bersifat hydrofilik, dia mudah larut di dalam air, harga ceweknya ini akan akan tinggi pula, sehingga kalau dilihat dari persamaan matematisnya di sini, ya KOW-nya rendah, karena kan dia lebih banyak larut di air. Jadi ya sekali lagi, harga KOW ini dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan seberapa besar suatu senyawa organik tersebut larut di dalam pelarut nonpolar. Semakin tinggi harga KOW-nya, semakin mudah dia larut di dalam pelarut organik yang nonpolar. Nah, sekarang seperti yang sudah disebutkan tadi, salah satu mekanisme yang juga penting dalam hal pergerakan polutan di lingkungan, terutama di tanah ya, tanah dan sedimen, ini adalah yang namanya sorpsi. Sorpsi ini adalah perpindahan dari suatu senyawa, perpindahannya ini dapat bersifat reversibel. Reversibel itu dia dapat lepas kembali, atau irreversibel, tidak dapat balik. Artinya ya udah gitu loh, begitu dia terikat aja, nggak bisa lagi lepas-lepas. Sorpsi adalah proses perpindahan dari suatu senyawa ke suatu medium berpori. And in this context, dalam konteks kimia lingkungan ini, seringkali yang menjadi medium berporinya ini adalah tanah. Nah, bisa dilihat di sini. Sorpsi itu sendiri ada dua macam deh. Ada yang namanya adsorpsi, ada yang namanya absorpsi. Kalau misalnya kita bicara adsorpsi, maka polutan tersebut hanya menempel pada bagian permukaan dari partikel tanah. Tapi kalau misalnya polutan tersebut dapat mempenetrasi atau sampai masuk dia ke dalam pori-pori dari partikel tanah tersebut, maka itu disebut sebagai absorpsi. Nah, kenapa sorpsi di dalam tanah ini penting untuk dikaji terkait dengan pergerakan dan transformasi dari polutan di lingkungan? Karena sorpsi dari suatu polutan pada tanah atau terikatnya suatu polutan pada tanah ini tentu saja lalu akan menentukan berapa besar konsentrasi dari senyawa tersebut di fase terlarutnya. Fase terlarut yaitu berapa banyak sih konsentrasi konsentrasi senyawa di dalam air. Seperti yang sudah pernah saya contohkan ilustrasinya, misalnya nih, kalau apa sih namanya, ada tumpahan polutan di dalam sungai, wah pas dianalisis kayaknya kok di dalam air sungainya sendiri tidak ada polutannya, karena kan bisa saja sebetulnya polutannya itu lebih banyak terikat di tanahnya ini gitu loh. Nah, semakin banyak yang terikat, semakin banyak polutan yang terikat pada tanah, tentu saja konsentrasi dari polutan tersebut di fase terlarutnya ini akan menjadi semakin rendah. Sebaliknya, kalau sorpsi pada tanah itu sedikit atau rendah, maka akan lebih banyak senyawa tersebut, konsentrasi senyawa tersebut di fase terlarutnya. Nah, karena sorpsi di tanah ini menentukan konsentrasi polutan di dalam fase terlarut, maka
dia otomatis juga akan menentukan bagaimana pola akumulasi dari polutan tersebut, bagaimana mobilitasnya, bagaimana reaktivitas dari senyawa tersebut, kemudian juga bioavailabilitasnya gimana, dan seterusnya. Kalau kita bicara pencemar organik, maka seperti yang sudah dibahas kemarin, polutan-polutan organik tersebut akan lebih banyak terserap atau terikat pada fase fraksi organik, pada bagian senyawa organik yang ada di dalam tanah. Jadi main domain atau wadah utama dari polutan organik di dalam tanah itu adalah fraksi organik dari tanah tersebut.